Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, yang mana di dalamnya ada peristiwa penting bagi umat muslim, yakni peristiwa nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran adalah peristiwa di mana diturunkannya Al-Quran. Peristiwa nuzulul Quran ini pada umumnya diperingati pada tanggal 17 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, yang mana Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. 5 keistimewaan Al-Quran. 1. Menjadi pedoman. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman agar bisa hidup dengan nyaman dan baik. 2. Menjadi obat. Dalam waktu tertentu, manusia akan mengalami ketidaknyamanan dalam hidupnya, baik itu secara zahir ataupun secara batin. Oleh sebab itu, Al-Quran diturunkan untuk menjadi obat dalam penyakit tersebut. 3. Mempertahankan martabat kemanusiaan. Dalam Al-Quran juga diajarkan bagaimana cara mempertahankan martabat kemanusiaan yang tinggi dengan cara memelihara iman dan ihsan. 4. Menjadi penerang bagi manusia. Al-Quran menjadi salah satu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi penerang bagi umat manusia. 5. Menjadi solusi dari masalah masyarakat. Dalam Al-Quran juga diajarkan bagaimana menyelesaikan masalah dalam masyarakat dan juga membedakan yang hak dan yang batil. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 13 tahun diturunkan di Mekah, 10 tahunnya lagi diturunkan di Madinah. Dengan momentum yang berbeda-beda. Amalan apa saja yang kita bisa lakukan di kala nuzul Quran? Saya akan memberikan 2 contoh saja. Yang pertama, yaitu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dulu Nabi Muhammad SAW bersemedi menyendiri di Gua Hira dengan tujuan bertahalus, di zaman sekarang kita sudah bisa melakukannya dengan cara beriktikaf di masjid di kala malam hari. Yang kedua, yaitu memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan cara membacanya, mentadabburinya, atau bahkan menghafalkannya. Seluruh ulama menganjurkan kepada umat Islam di kala nuzulul Quran untuk membaca Al-Quran minimal khatam 1 kali dalam sebulan. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, apabila umat Islam membaca Al-Quran, maka 1 ayat dari ayat Quran itu diganjar dengan 10 kali ganjar. Saudara-saudaraku sekalian, seiman dan seagama, Al-Quran tak hanya untuk dibaca, namun untuk dikaji dan diamalkan di dunia. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak membaca dan juga mengamalkan Al-Quran. Marilah kita mengupdate diri kita menjadi insan yang benar. Ramadan berkah, semangat beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.